Salam Elohim kepada Bapa Surgawi, kepada mempelai dan ketiga pasukan, baik itu yang berada di Zoom Live maupun yang mereka di luar ya, menonton langsung di YouTube. Tuhan itu kan paling suka, paling senang ketika anak-anaknya itu memuliakan namanya, memuji, memuliakan namanya. Entah itu ya menyanyi-nyanyi, sekalipun ya suaranya itu fals ya, atau suaranya itu ya tidak masuk standar, tapi setidaknya kan dia diberi bibir, diberi mulut untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kalian itu ya punya gitar terus bisa memainkan gitar ya kalian sambil menyanyi sambil main gitar itu tidak jadi masalah. Atau yang bisa main piano atau organ ya kalian pergunakanlah keterampilan kalian untuk menyanyi sambil memainkan alat musik seperti itu, daripada ya kalian itu berpesta pora atau mabuk-mabukan atau seks bebas ya, itu kan malah menyakiti hati Tuhan. Ya alangkah baiknya ketika menyambut Natal, menyambut Sang Raja Damai ya kalian harus memuji memuliakan nama Tuhan. Apalagi kalau kalian itu memujinya tidak terikat dengan waktu ya, jadi setiap hari, setiap saat itu lebih bagus lagi. Jadi kalian itu menyenangkan hati Tuhan dengan kalian itu bernyanyi, dengan kalian itu bermazmur atau menyanyi puji-pujian seperti itu. Apa yang kalian punyai, skill untuk misalnya kalian bisa main gitar, main piano, atau mungkin kalian bisa main apa itu namanya, seruling ya. Bukan bukan malah memanggil ular, tapi kalian itu bisa memainkan seruling ya, seperti itu. Terus di samping itu juga kan dengan bukan hanya di bulan Desember atau bulan Natal ya, tetapi ya di bulan-bulan berikutnya pun juga kalian tetap berbagi kasih. Ketika ada makanan ya saling berbagi. Misalnya ada tetangga kalian yang belum makan, kalian punya makanan yang berlebih ya sudah bagikan saja. Seperti itu. Jadi kalian itu belajar tidak terikat, tidak apa yang kalian punya itu bukan hak kalian sendiri, tapi ada yang kalian bagikan kepada orang-orang di luar sana. Jadi kalian juga belajar keikhlasan supaya tidak terikat dengan apa yang ada di sekitar kalian seperti itu. Dan dengan kalian berbagi dengan orang-orang di sekitar kalian, ya otomatis mereka akan ikut merasakan yang pertama. Yang kedua ya mereka akan mendoakan kalian supaya rezeki kalian, berkat kalian itu akan berlimpah-limpah seperti itu. Belum lagi dia itu akan mengucap rasa syukur. Ternyata aku menjadi manusia itu ada yang memperhatikan. Nah, seperti itu. Itu kan dari sisi kemanusiaannya itu kan muncul dia nanti. Dan dia pasti akan punya pikiran yang sama seperti kalian. Bisa berbagi pada orang lain seperti itu. Dan tidak harus menunggu dia itu menjadi kaya raya dulu, menjadi orang yang berkecukupan dulu, tidak. Asalkan ya dia sudah makan, dia sudah kenyang, ya akan berbagi dengan yang lainnya. Ya sekalipun itu ya makanannya itu hanya sederhana, misalnya nasi sayur atau nasi, misalnya nasi ayam atau nasi, pokoknya yang sederhana-sederhana. Tetapi membuat orang lain itu bisa merasakan syukur juga, penuh rasa syukur. Itu lebih penting daripada orang itu berlebihan tapi tidak pernah mengucapkan rasa syukur. Itu kan berbeda ya. Tingkat makannya itu ya, rasa memakan makanannya itu akan berbeda rasanya. Sekalipun ya dia itu di tempat yang mungkin tidak nyaman, itu akan bisa bersyukur lagi ketika ada orang yang memperhatikan hidupnya, memperhatikan dirinya, tanpa manusia yang lain itu sadari ya, seperti itu. Itu pentingnya berbagi, tidak hanya di bulan Desember atau bulan Natal saja.
Tapi ya bulan-bulan berikutnya, bulan-bulan yang akan datang itu juga semakin berbagi lagi. Jangan cuman mumpung ini bulan Desember atau mumpung bulan Paskah aku berbagi Nah, bukan seperti itu ya. Jadi ya berkelanjutan terus. Selama kalian itu masih bisa berbagi ya berbagilah. Karena kan apa yang ada di sekitar kalian, apa yang ada diberikan kepada kalian dari Tuhan itu kan semuanya hanyalah titipan ya, hanyalah apa namanya? Kalian bisa memanfaatkan titipan dari Tuhan itu tidak. Misalnya kalian itu punya banyak makanan, punya berkat yang banyak ya berbagilah seperti itu. Tidak hanya lewat makanan. Ya misalnya dengan kalian itu misalnya pintar apa namanya? Pintar menasehati ya dinasehati. Kalau kalian punya karunia untuk berbagi ya berbagi. Kalau kalian itu punya karunia ya bisa menyembuhkan ya menyembuhkan seperti itu. Jadi tidak serta-merta harus makanan atau secara materi ya, tapi ada hal-hal yang lain juga seperti itu. Terus apa ya? Kedepannya itu jangan terlelap tidur ya. Bencana-bencana itu datang itu di saat orang-orang pada terlelap tidur. Ya jam 2, jam 3, bahkan jam 4 subuh ya. Jadi ya kalian berjaga-jaga ya. Ya entah itu angin yang kencang, entah itu banjir bandang, entah itu tsunami, bahkan gempa bumi atau bahkan gunung meletus ya atau erupsi ya, atau bahkan likuifaksi atau longsor ya seperti itu. Beruntunglah kalau kejadian bencana itu pada waktu terang atau pagi atau siang kan bisa apa namanya orang masih beraktivitas ya. Tapi kalau sudah terlelap tidur kan tidak tahu ya tiba-tiba saja terjadi kan orang bisa kaget ya. Makanya hendaklah berjaga-jaga di saat kalian itu jam tidur, jam istirahat ya tetap berjaga-jaga. Bila perlu ya pasang alarm. Misalnya jam 2, jam 3 atau jam 5 ya pasang alarm saja. Kalau misalnya telinganya sudah benar-benar bebal, itu pasang saja alarm yang apa botol-botolan atau kaleng-kalengan atau belanga-belanga yang mengeluarkan bunyi-bunyi ya supaya ketika terjadi sesuatu kalian itu bisa peka, jangan sampai apa ya hatinya sudah bebal telinganya semakin bebal itu kan bahaya ya. Harusnya kan sudah tahu terjadi di mana-mana ya kalian menyadari oh aku harus berjaga-jaga, oh aku harus tetap memuji memuliakan nama Tuhan sekalipun itu sedang jam tidur aku masih baca firman, nah seperti itu kan berarti kesadaran kalian sendiri tidak sama seperti yang lain hanya santai-santai tidak tahu tiba-tiba terjadi sesuatu yang akan terjadi kan tidak mengenal zaman ini zaman apa seperti itu. Terus tentang Bapak Surgawi itu sedang sibuk ya jadi sedang bersih-bersih di Pulau Nias ya. Ini sebenarnya tidak perlu aku sampaikan tapi ya memang itu yang sedang sedang diproses di sana ya. Jadi ya sedang apa? Gladi bersih, sedang bersih-bersih. Rumahnya sendiri dibersihkan, sekitar radius rumahnya itu kan sedang dibersihkan. Ya supaya orang-orang yang apa ya namanya, yang tidak suka dengan kebenaran itu ya kalau mau bertobat ya akan menyadari, tapi kalau tidak mau ya akan diseleksi oleh alam, akan diproses oleh alam seperti itu. Jadi ya kalian jangan takut, jangan khawatir ya tentang apa yang terjadi ke depannya itu memang semuanya itu tiba-tiba saja terjadi. Karena memang lalu lalang, lalu lintasnya dimensi roh itu sudah benar-benar super sangat sibuk ya. Kemana-mana itu alur atau jalurnya itu sudah melalang buana itu sudah ke titik-titik manapun itu sudah bergeser-geser ya. Malaikat Tuhan itu sudah belum selesai tugasnya di titik A atau di kota A itu sudah pindah di kota yang lainnya. Jadi apa ya? Bahkan sampai terjadi apa namanya? Berpapasan. Jadi malaikat sudah
bekerja di kota B atau di kota P atau di kota S. Nah, itu bisa bisa bertemu di tengah-tengahnya itu. Jadi saking sibuknya itu sampai berpapasan sesama malaikat saja sudah apa namanya sudah kayak tidak mengenal, tapi padahal sama-sama malaikat. Saking ya lalu lintasnya, lalu lalangnya itu super sibuk. Makanya tiba-tiba saja terjadi di kota A, kota B, atau kota C. Seperti itu. Entah itu di kota A misalnya banjir bandang, kota B tanah longsor, kota C gempa bumi, nah seperti itu. Jadi ya jangan takut, jangan khawatir. Dan kalian harus peka ya melihat situasi di sekitar kalian. Semisal kemarin itu yang tanahnya apa, langitnya merah ya. Langit merah itu kan sebenarnya tanda gempa bumi yang akan terjadi itu akan dahsyat di atas 8 koma ya. Seperti itu. Itu sudah dikasih tanda merah. Kalau orang apa namanya siswa-siswi dulu masih SD ya, kalau mendapatkan nilai merah itu kan pasti akan sampai di rumah pasti dimarahi sama orang tua ya. Ya sama. Kalau kota itu ada langit warna merah, berarti memang kota itu sedang dimarahi sama Tuhan. Kelakuannya itu berarti kan tidak sesuai. Sama seperti apa namanya siswa-siswi SD itu kan kalau misalnya di nilai raportnya ada merah ya, misalnya orang tuanya itu apa namanya mengambil rapot hari Sabtu atau hari Jumatnya itu setiap akhir semester atau akhir catur bulan ya. Nah, ketika pulang sampai di rumah, pasti anaknya kena marah. Karena nilainya ada yang merah, ada tinta merahnya. Ya sama, ketika langit itu merah, ya berarti memang Tuhan itu marah dengan kota itu, dengan ulah manusia di kota itu, seperti itu. Makanya ya kalian harus ya peka ya ketika terjadi fenomena-fenomena langit seperti itu ya harus menyadari berarti Tuhan itu sedang marah. Ketika ya Tuhan marah ya kalian harus menyadari. Misalnya kalian sudah tahu kota itu langitnya merah ya kalian harus pergi dari kota itu bukan malah santai-santai atau malah asik terlalu nyaman di kota itu jangan. Sudah tahu ada tanda yang sangat nyata itu kan tinggal menunggu waktu saja. Entah seminggu, 2 minggu kan pekerjaan Tuhan itu, pekerjaan roh itu semakin dipercepat. Kecepatannya itu semakin cepat sekali, kecepatan cahaya. Jadi tiba-tiba saja terjadi. Entah itu nanti malam, nanti subuh, atau besok pagi. Itu kan semuanya kan dikendalikan oleh sang waktu itu sendiri ya. Yang memegang kunci, memegang waktu itu. Seperti itu. Ketika waktu sudah dikunci, harus terjadi jam berapa, pukul berapa, atau detik mana, menit keberapa, nah itu semuanya sudah terkunci seperti itu. Jadi ya kembali lagi kepada sang waktu itu sendiri yang memunculkan secara tiba-tiba tanpa manusia itu tahu, bahkan tidak terlacak oleh BMKG. Ketika BMKG sudah mendeteksi, oh ini sudah ada sinyal, itu bisa saja apa namanya meleset ya, atau belum belum sempat dikabarkan BMKG sudah langsung terjadi. Nah seperti itu. Karena kan BMKG itu kan yang membuat kan hanyalah manusia. Padahal kan Tuhan itu kan frekuensinya kan sangat tinggi. Frekuensinya kan tidak bisa dilacak oleh sistem yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Makanya tiba-tiba saja terjadi. Bahkan baru 3 hari atau seminggu baru terlacak oleh BMKG. Nah seperti itu tuh kan sudah sangat terlambat sekali ya. Sudah orang-orangnya sudah pada berteriak ke sana kemari, BMKG baru memunculkan ini apa indeks terjadi sesuatu detailnya itu gempa atau tsunami itu kan baru muncul. Nah, itu kan namanya terlambat. Sudah banyak korbannya baru muncul itu BMKG ya seperti itu. Namanya kan hanya ciptaan manusia ya. Beda kalau yang menciptakan Tuhan ya pasti akan sempurna. Bisa melacak, bisa memprediksi 10 menit sebelum kejadian atau setengah jam sebelum kejadian. Nah, yang jadi masalah kan BMKG itu kan yang membuat kan manusia. Ya, berarti kan kembali lagi ke hati nurani masing-masing manusia ya. Kepekaannya, dia itu merasakan frekuensi atau tidak, itu kan kembali lagi ke manusianya. Kalau tidak bisa merasakan ya bahaya. Ketika tidak tahu
zaman ini, tidak bisa menilai zaman ini, ya akan bahaya bagi dirinya, akan mengancam dirinya sendiri. Ya karena ya keterikatan tadi, ya keterikatan dengan pendidikannya, dengan apa yang dia miliki, apa yang dia sukai, hobinya, segala macam. Itu kan membuat dia itu tertutup oleh zaman apa yang sedang terjadi saat ini, seperti itu. Belum lagi nanti gempa bumi yang hebat, yang dahsyat, itu orang sudah lari kocar-kacir ke sana kemari ya, berteriak, minta tolong, minta segala macam. Ya karena mereka tidak mengenal zaman ini, seperti itu. Makanya ketika kalian menyadari, ya berjaga-jagalah, berhati-hati, jangan takut, jangan khawatir. Intinya ya kalian mencari hadirat Tuhan selama kota kalian itu belum terjadi apa-apa. Bukan berarti kota kalian belum terjadi apa-apa itu kota kalian selamat, itu tidak ya. Itu kan nunggu nunggu giliran saja, nunggu jatahnya saja. Kan kemarin aku sudah sampaikan ya, dari Sabang sampai Merauke itu benar-benar disaring ya, difilter semakin ketat. Jadi tersisa orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang penuh kasih, orang-orang yang sudah bertobat itu akan tetap hidup. Kan diseleksi besar-besaran. Apalagi nanti masuk 2026, 2027 itu lebih lebih parah lagi. Jadi seleksinya semakin ketat, seperti itu. Terus orang-orang yang apa namanya dipakai untuk pencucian uang, dipakai untuk hasil korupsi, itu nanti akan pada ketangkap semuanya. Jadi barang-barang yang sudah dikorupsi, barang-barang yang sudah apa namanya pencucian uang, itu nanti akan disita semuanya ke depannya, seperti itu. Makanya kalau kalian itu punya kepekaan, ya berdoalah bagi pemimpin kalian ya, supaya pemimpin kalian itu tidak serakah. Pemimpin kalian itu harus berbagi kepada rakyatnya. Karena ketika pemimpin kalian tidak adil, tidak berbagi dengan rakyatnya, itu bencananya semakin hebat, lebih parah lagi, bahkan bisa saja ya porak-poranda, hancur total, seperti itu. Kalau sampai pemimpin negaranya saja tidak memperhatikan rakyatnya, ya seperti itu akan berkali lipat lagi, frekuensi itu akan dinaikkan. Bahkan tiba-tiba saja ya kota itu langsung ya luluh lantah tanpa ada kabar atau apa namanya desas-desus atau kisi-kisi dari BMKG atau cuaca. Nah itu langsung tiba-tiba saja terjadi. Kalau di pemimpin daerah itu atau negara itu tidak berbagi dengan rakyatnya, ya akan semakin hebat bencananya, seperti itu. Jadi ya kalian tetap berjaga-jaga, tetap tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ya karena memang semuanya itu kan harus diseleksi ya. Siapa-siapanya kan kedepannya itu semakin terfilter, lolos dari banjir bandang, lolos dari gempa bumi, lolos dari tanah longsor, lolos dari likuifaksi, lolos dari tsunami. Itu kan semuanya diseleksi semuanya. Jadi ketika orang itu tersisa, ya dia mau tidak mau akan bersaksi, muncul bersaksi, menyatakan bahwa di kotanya itu terjadi kuasa Tuhan, dinyatakan di kota itu, seperti itu. Karena ya memang harus seperti itu, kembali lagi ke zaman yang seperti sedia kala. Tumbuh-tumbuhan, hewan, pohon-pohon yang hijau, pohon-pohon yang rindang, tidak ada perusakan alam, tidak ada penebangan pohon yang liar. Nah, seperti itu. Tidak ada penjualan pulau, tidak ada apa namanya kerjasama untuk menjual apa yang dimiliki oleh negara ini dijual kepada asing. Nah, itu kan sudah tidak benar ya, sudah apa namanya serakah untuk menimbun uang ke dalam dirinya sendiri. Itu kan tidak disukai oleh Tuhan. Harusnya kan ya berbagi. Kalau punya banyak sekali uang, ya berbagi kepada orang-orang yang miskin, misalnya orang-orang yang di pinggir jalan, orang-orang yang mengemis, terus pemulung, tukang-tukang sampah. Nah, seperti itu kan
dibagi kepada mereka ya, supaya Tuhan itu tidak murka, tidak marah dengan ulah manusia seperti itu. Belum lagi mereka yang korupsi, ya tiba-tiba saja yang korupsi ini hanya menyenangkan ani-aninya ya, atau selingkuhannya, itu kan sudah tidak benar ya. Jadi rakyatnya di kota itu sengsara. Ketika dia viral, ya pasti kalian sudah tahu ya, apa yang aku sampaikan ini kan pasti kalian sudah tahu siapa ya orang yang baru-baru ini viral. Jadi ya punya banyak ani-ani terus tiba-tiba saja terbongkar satu persatu ya. Itu kan sebenarnya dia korupsi ratusan miliar ya. Tiba-tiba saja ya ani-aninya itu pada berbuka suara, buka suaranya, buka mulutnya. Ya pasti banyak orang yang akan tahu. Selama ini ternyata itu ya hanya menutupi dengan dengan pakaiannya, dengan mungkin jubah agamanya seperti itu, yang rajin, yang religius ya, seperti itu. Itu kan semuanya sudah diketahui ya. Itu kan contoh ya, ke depannya itu dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain ya, sudah ya namanya sudah benar-benar ya jelek di masyarakat. Kan sudah, masyarakat itu sudah pintar, rakyat itu sudah pintar mencium bau aroma pencucian uang, korupsi itu rakyat sudah pintar. Kok tiba-tiba itu artis, itu pejabat kok tidak ada usaha, tidak ada buka usaha atau buka misalnya rumah makan atau apa, tiba-tiba kok punya banyak uang, punya banyak duit, bisa beli apartemen, bisa beli apa namanya rumah atau hotel, atau membelikan bermiliar-miliar harga rumah untuk ani-aninya, untuk simpanannya seperti itu. Itu kan semua tercium ya oleh rakyat ya. Rakyat itu sekarang sudah pintar menelusuri. Padahal dia itu hanya pejabat. Pejabat itu kan kalau yang jujur itu hartanya itu tidak akan banyak. Pejabat itu kalau jujur dia itu tidak banyak harta, bahkan jarang dia itu pergi ke luar negeri. Kalau pejabat itu sampai ke luar negeri bolak-balik seminggu atau 1 bulan 10 kali ya, berarti ada yang dikorupsi. Rakyat itu sudah pintar, sudah memikirkan sampai segitunya. Belum lagi artis-artis yang pencucian uang. Kok dia tidak punya tempat usaha, kok tiba-tiba kok ada duit, ada dana yang mengalir. Itu kan rakyat itu sudah menciumnya. Ya pencucian uang, ya korupsi, dilempar ke situ semua. Nah, kedepannya itu akan pada disita nantinya. Ya walaupun ya mereka dipancing dulu untuk flexing ya, atau pamer. Nah, dari flexing atau pamer itu kan rakyat sudah bisa menilai ya. Oh, ini yang harusnya ditangkap. Oh, ini yang harusnya sudah merugikan uang rakyat, uang pajak. Yang selama ini rakyat itu membayar pajak itu ternyata larinya di artis ini, di orang ini, di pejabat ini. Nah, seperti itu. Rakyat itu sudah pada pintar. Ketika sudah terkumpul ya massa ya akan menyerang ini ya akunnya atau segala macam. Karena ya rakyat itu sudah pada pintar sekarang. Sudah ngerti. Tidak selamanya rakyat itu akan bodoh. Selamanya itu tidak. Ya pasti rakyat itu menyadari, oh ternyata kita selama ini tuh dibodoh-bodohi. Artis atau pejabat itu hanyalah topeng saja. Mereka sesungguhnya itu tidak lain tidak bukan adalah ya pencuri sesungguhnya atau maling yang sesungguhnya, hanya berseragam saja, hanya memakai nama artis saja untuk mencuri uang-uang dari rakyat. Nah, seperti itu. Rakyat itu sudah menyadarinya, sudah pintar sekarang. Tanpa tanpa harus diberitahu pun ya, sekarang rakyat itu sudah mencari tahu kebenarannya, menelusuri asal usulnya ini dari mana, usahanya itu apa, kok bisa seperti ini. Nah, seperti itu. Sekarang itu sudah pada pintar, sudah terbuka semuanya mata rakyat itu. Makanya sampai akan apa diadakan vaksin ulang ya. Ya karena supaya pada
terjebak lagi dengan kebodohannya. Kesehatan itu akan menjebak manusia dengan vaksin lagi. Tapi kalau rakyatnya sudah sadar, yaitu mereka akan menolaknya. Hanya manusia-manusia ya yang dikatakan bodoh itu ya suka memakai vaksin ya, tanpa mereka sadari tiba-tiba mati mendadak atau terkena penyakit, muncul banyak berbagai bisul. Nah, seperti itu. Mereka kan sukanya menjebak manusia, supaya manusia itu tidak pintar, tidak bertumbuh imannya, hanya mengandalkan obat-obatan, farmakea, vaksin, segala macam. Ya karena dunia itu ingin menenggelamkan manusia itu sendiri. Supaya manusia itu tidak sadar, tidak tahu kebenarannya itu seperti apa. Bahayanya kan di situ. Makanya jangan pernah percaya media-media sekarang ini. Ya kalian harus melihat sendiri dari rekaman atau dokumentasi warga-warga atau rakyat langsung, bukan dari media-media. Media-media sekarang sudah tidak bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya adalah warga-warga atau rakyat-rakyat yang merekam langsung, yang memviralkan ya, bahasanya sekarang itu kalau nggak viral ya nggak nggak tahu orang-orang. Nah, seperti itu. Jadi apapun yang terjadi harus diviralkan kalau sekarang seperti itu. Ya supaya seluruh rakyat di Nusantara ini tahu semuanya. Oh, dari A sampai Z itu tidak ada yang tersembunyi. Semuanya sudah disingkapkan oleh Tuhan. Tergantung manusianya mau mencari kebenaran atau tidak. Atau hanya terjebak di lingkarannya sendiri. Lingkaran sendiri itu ya yang dimaksud ya egois, masih terikat dengan pendidikan. Itu kan terjebak semuanya. Jadi dia tidak bisa keluar dari jalur lingkarannya untuk mencari kebenarannya. Orang yang masih terjebak oleh lingkarannya sendiri atau ego dirinya atau tingkat pendidikannya atau sekolahnya, ya dia tidak akan menemukan kebenarannya itu sendiri karena terjebak seperti itu. Sampai kapanpun kan logika itu kan terbatas, tidak bisa terselami ya. Kalau iman atau roh itu kan tidak bisa terselami selama orang itu masih berat ke logikanya, ke pendidikannya, ke sekolahnya, ya akan susah. Mau menyelami pun ya kepalanya akan sakit, tidak akan sampai, logika itu tidak akan sampai. Bencana alam itu kan tidak bisa dilogika, tidak bisa, terjadinya itu tidak bisa dinalar, ya terjadi begitu saja. Mau dipikirkan secara logika bencana itu, ya akan pusing kepalanya, sakit, bisa-bisa ya jadi ODGJ, depresi. Ya namanya bencana, namanya saja murka Tuhan, seperti itu. Tidak akan bisa dilogika. Mau dicari di tempat kalian sekolah dulu ya nggak ada pengertian bencana itu bagaimana cara mengatasinya. Ya bencana ya bencana. Apa yang mau diatasi? Mau dicegah pun ya selama Tuhan itu mencurahkan kuasanya ya terjadi ya terjadi. Mau dicegah segala macam dihalangi ya terjadi ya terjadi. Seperti itu. Semuanya kan sudah tertulis ya. Firman Tuhan itu kan apa yang sudah difirmankannya kan harus terjadi. Seperti itu. Mau manusia itu mencegahnya, menghalangi ya pasti terjadi ya terjadi. Kan sudah difirmankan oleh Tuhan. Firman yang menjadi manusia. Jadi bukan lagi dalam bentuk kata-kata ucapan lagi, tapi sudah menjadi manusia dan manusia itu yang berkata-kata atau bernubuat. Nah, seperti itu. Itu ya yang bisa aku sampaikan untuk malam hari ini ya. Mungkin itu saja ya bisa aku sampaikan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya ya. Aku kembalikan lagi ke host ya. Kami dari ketiga pasukan, salam damai sejahtera, salam sukacita, salam kasih, segala pujian syukur hormat kuasa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelumnya saya mohon maaf, soalnya jaringan kurang bersahabat. Sudah saya coba beberapa kali tadi bergabung, tapi tidak bisa. Baru saat ini jaringan sudah mulai bersahabat. Mudah-mudahan kita bisa bersama sampai selesai dan berhubung dengan
penglihatan atau mimpi bujan, mungkin yang seperti yang aku katakan kemarin, kalau secara roh hampir kurang lebih ya 3 minggu. Sebenarnya ya kita itu sudah naik frekuensi dan anak-anak Tuhan ya sudah naik frekuensi, level imannya sudah jubahnya ya diganti. Tapi secara singkat saya sudah jelaskan di pasukan besi, katakan naik frekuensi. Biar kita mengetahui secara mata jasmani seperti seragam anak sekolah SD. Ketika dia lulus dari kelas 6, masuk ke sekolah SMP, berarti dia lagi tidak memakai seragam SD, tapi seragam SMP. Begitu pula kalau SMA dan selanjutnya. Jadi aku gambarkan ini biar kita tangkap bahwa memang seperti itu frekuensi roh kita ini di hadapan Tuhan di setiap saat. Nah, terus di muka bumi ini ya akan terjadi semua yang sudah ditandai miliknya si jahat. Jadi sehingga dia mencari siapa yang sudah dia tandai dan yang belum dia tandai, dia berusaha juga untuk menawan. Namun anak-anak Tuhan tidak begitu banyak yang bisa bertahan dengan mungkin sistem yang akan diberlakukan di dunia ini. Kita semua mengerti firman Tuhan. Namun untuk menjadi pelakunya sehingga ketika kuasa itu diberlakukan pasti seperti yang dikatakan oleh saudari kita tadi bahwa tidak banyak yang bergerak. Artinya mengikuti arus. Dan tentang ada cahaya yang turun tadi dan entah berubah atau memakai manusia dari berbagai bangsa-bangsa. Dan itu gambaran dari malaikat Tuhan atau kita pasukan-pasukan cahaya yang sudah dipakai oleh roh-roh yang dari atas untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Sehingga yang percaya ya bisa bertobat sadar, dan yang tidak percaya ya mungkin itu tergantung pilihan masing-masing. Namun di sini tiap hari apa yang kita lakukan, seperti apa roh kita ini, maju atau mundur, menyamping atau bagaimana berputar-putar, itu satupun tidak ada yang bisa di hadapan Tuhan. Namun Tuhan masih memberi kita kesempatan. Artinya bukan dalam arti Tuhan itu dilambangkan seperti tadi, dia diam saja. Jadi artinya memberi kesempatan, masih memberi kesempatan. Dia tidak marah dan dia tidak memberi petunjuk, ya cuman tergantung bagaimana kita meresponnya masing-masing. Namun ketika kita merespon, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita sampai kesudahannya. Yang pasukan cahaya ya, itu pada masuk ke dalam tubuh-tubuh orang yang sudah siap dipakai ya. Makanya tadi ada simbol cahayanya itu kecil-kecil pada bertaburan atau menyebar ya, seperti itu. Itu pasukan cahaya itu mulai mencari tubuh-tubuh yang bisa dipakai. The light worker yaitu akan mencari tubuh-tubuh yang layak untuk dipakai. Karena kan mereka sudah menyadari ya bahwa ini sudah memasuki mengumpulkan pasukan cahaya ya. Mereka akan pada keluar semuanya ya, satu persatu ya, tanpa disadari. Karena kan mereka sendiri sebenarnya juga tidak sadar bahwa ternyata pasukan cahaya itu ternyata beneran ada. Ternyata ya memang tidak bisa dilogika ya, tiba-tiba saja ketika wadah atau tubuh itu bisa dipakai pasukan cahaya atau the light worker itu ya akan masuk dan kemudian bersaksi, kemudian memuji memuliakan nama Tuhan, terus bercahaya, ada cahaya warna, ada cahaya hati nurani, seperti itu akan keluar semuanya ya, seperti itu. Dan banyak yang masih dipersiapkan ya, tubuh-tubuh yang masih dipersiapkan untuk wadah the light worker ini ya kan, 144.000 ya, itu kan sangat banyak
Ya walaupun di dunia ini kan bermiliar-miliar manusia ya, beratusan juta manusia ya, tapi The Light Worker sendiri itu 144.000 itu sudah sangat banyak sebenarnya loh. Kalau dikumpulkan dalam satu ruang, satu dimensi, satu tempat itu sangat banyak ya, 144.000 ya. Ya walaupun tidak tidak sebanding dengan seluruh isi muka bumi ini ya, beratus-ratus juta atau bermiliar-miliar manusia ya. Tapi hanya mewakilinya saja cuma 144.000 seperti itu. Jadi hanya menunggu kesiapan tubuh. Ketika tubuh itu sudah siap untuk dipakai pasukan cahaya ya, dia akan masuk. Cahaya itu akan tiba-tiba masuk saja di tubuh manusia itu. Ya ada yang efeknya itu tubuhnya itu panas ketika bangun bangun tidur atau ketika apa namanya mau mandi ya atau setelah mandi itu badannya itu terasa ini apa masih masih pengen mandi lagi karena masih beradaptasi. Roh itu akan beradaptasi, masih memakai tubuh yang baru itu masih beradaptasi. Jadi belum belum siap, belum tubuhnya itu masih ada suhu atau temperatur yang tidak menentu. Jadi gerah, rasanya itu gerah panas segala macam. Ketika baru memakai wadah itu pertama kali itu harus beradaptasi atau menyesuaikan. Bahkan sehari itu bisa mandi 3 kali bahkan sampai 5 kali. Saking ya belum siap ya wadahnya itu kan panas ya. Belum bisa me- menenangkan roh itu kan yang menguasai tubuh ya, tidak bisa tubuh itu menguasai roh itu kan tidak bisa. Jadi ya roh itu yang harus mengendalikan tubuhnya, harus bisa membuat tubuh itu sesuai dengan rohnya, bukan tubuh itu mengendalikan roh itu tidak ya. Jadi rohnya itu yang harus mengendalikan tubuhnya. Jadi harus beradaptasi misalnya ya saking panasnya apa gerahnya tubuhnya itu ya dia pasti akan mandi atau berendam, bahkan sampai ada yang berendam apa namanya es batu atau air es ya untuk mendinginkan tubuhnya saking belum bisa beradaptasi, belum bisa menyesuaikan. Rohnya itu kan harus apa namanya menyesuaikan tubuhnya itu supaya bisa dipakai, supaya bisa berjalan. Itu bagaimana? Seperti itu. Jasmani dulu aku gambarkan ya. Kita ini di pasukan elit. Jadi sudah kita mengetahui semuanya bahwa yang memimpin kita adalah Buchan Tiren. Dan itu dijelaskan kepada kita masing-masing pribadi, anak-anak Tuhan. Walaupun tidak semua satu persatu dijelaskan secara alam roh. Bahwa ya Buchan Tiren yang menjadi admin kita. Dan itu semua cara Tuhan untuk meneguhkan kita. Dan Buchan Tiren secara jasmani dia juga ya memimpin kita sebagai ibarat dalam satu perkumpulan sebagai tuan rumah. Nah, dalam hal itu kita atau saya Pangeran Ilahi mempelai juga ya sama selalu dalam ketika pasukan, bukan hanya pasukan ini, selalu ada bersama-sama menemani kita dan memberi petunjuk apa yang harus kita lakukan. Namun secara penglihatan atau mimpi itu bukan dalam arti karena dalam mimpi Bapak tadi sudah dibebaskan. Bukan dibebaskan itu saat ini. Artinya mungkin 1 bulan ke depan, 3 bulan, 1 tahun, kita tidak tahu itu waktunya Tuhan. Namun diingatkan kepada kita bahwa kita masih ada harapan untuk berjuang. Kalau memang mungkin selama ini ada mendapat chat atau secara umum dikatakan ada yang masih rohnya tertawan, menyerang, berarti secara umum tidak disebutkan namanya, masing-masing pribadi saya sendiri termasuk mengoreksi apakah saya termasuk atau tidak. Sehingga pada saat yang ditentukan oleh Tuhan Yesus tanpa kita ketahui nanti, artinya kita semua sudah dibebaskan. Sehingga kita semua layak
dikatakan adalah pemilik kerajaan 1000 tahun damai. Jadi mungkin ya kira-kira begitu tanggapan dari saya. Dan kita semua semangat terus. Jangan kita pernah putus asa. Bagaimana emas itu kita tahu bahwa dia emas asli atau palsu tanpa dibakar. Jadi kita saat ini sedang dipersiapkan untuk menghadapi bermacam-macam proses pengujian iman. Mungkin kita bisa melewati yang satu, mungkin akan lagi ada proses yang lebih berat dan sulit daripada yang sudah kita lewati itu. Karena semakin kita naik kelas pada tanah sekolah, ujiannya bukan semakin ringan, mudah, tapi semakin berat. Makanya kita diingatkan bahwa kita semua selalu bersemangat. Tuhan Yesus masih memberi kita kesempatan. Kita tidak perlu berputus asa. Mari kita bersemangat dan sungguh-sungguh untuk mencarinya selagi diberi kesempatan. Aku menambahkan sedikit saja ya. Sebenarnya manusia itu sudah dibebaskan ya. Ya, tapi manusia sendiri yang menceburkan dirinya sendiri. Tuhan sudah menebus dosa manusia, manusianya malah memakai vaksin. Itu kan sama saja suatu kebodohan ya. Sudah ditebus dosanya, manusia itu kan hanya disuruh untuk bertobat saja, kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalurnya. Ini malah sudah dalam kondisi sudah ditebus dosanya, tapi malah memakai vaksin. Itu kan ya lucu ya, manusia itu maunya itu manusia itu seperti apa? Malah mengandalkan vaksin, bukan mengandalkan Tuhan. Padahal yang menebus dosa manusia itu kan Tuhan, bukan botol vaksin itu. Kan lucu ya, sampai mengandalkan vaksin itu kan, itu namanya suatu kebodohan di mata Tuhan ya. Padahal jelas-jelas manusia itu sudah dibebaskan ya dari belenggu dosa, dari belenggu apa yang secara sengaja maupun tidak sengaja ya dilakukan oleh manusia. Dan manusia itu sudah menyadarinya, atau yang bisa dibilang ya bertobat itu sendiri. Seperti itu. Dan ada bonus lagi dari Tuhan. Ketika diproses oleh alam, kota per kota, ya manusia yang punya, misalnya punya hutang, ya kan akan terbebas juga ya, tanpa disadari. Misalnya ada kredit motor atau kredit mobil atau kredit rumah. Nah, itu ketika diproses oleh alam, ya sudah, kalian itu tidak lagi membayar hutang, membayar cicilan. Ya karena orang yang memproses hutang kalian, cicilan kalian itu sudah ikut binasa, ikut terseleksi oleh alam. Itu kan bonus dari Tuhan ya. Tapi kalau manusia itu menyadarinya ya seperti itu. Tiba-tiba saja banjir bandang, ya sudah, pihak leasing atau pihak apa namanya, dealer atau pihak manapun yang meminjami bantuan atau hutang ya akan terhapus, orang itu akan terbebas. Bahkan orang yang menagih hutang sudah tidak ada. Ya karena ya terbawa oleh bencana tadi. Misalnya banjir bandang atau tanah longsor, itu kan rumah akan pada ikut arus ya, terbawa arus. Itu kan bonus ya dari Tuhan kalau manusia itu menyadarinya. Terbebas, tidak lagi terbebas dari dosanya atau menebus dosa manusia, tapi Tuhan itu masih memberi bonus. Manusia bisa terbebas dari hutang-hutangnya, itu kan bonus ya. Tapi ya tergantung manusia itu sendiri, menyadari atau tidak.
tiba-tiba di kota itu diproses alam, banjir bandang, kalian masih punya cicilan motor, cicilan handphone atau cicilan mobil atau bahkan rumah, tapi pihak leasing atau developernya atau penagihnya itu sudah nggak ada, sudah pindah alam, itu kan kalian juga terbebas sebenarnya, tanpa kalian sadari. Jadi Tuhan itu kan sangat mencintai anak-anaknya, sangat menyayangi anak-anaknya, sampai memikirkan secara detail apa yang anak-anaknya khawatirkan, tidak punya uang, banyak hutang, tutup lubang, gali lubang lagi. Nah, Tuhan itu kan tahu ya semuanya, kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan manusianya itu kan tahu. Nah, itu sebagai bonusnya ya itu. Ya memang dilihat itu banjir bandang atau bencana itu kan ya seleksi alam. Tetapi dipandang dari segi yang lain, itu bisa membebaskan manusia juga dari belenggu yang namanya hutang atau perkreditan, seperti itu. Jadi yang menagihnya itu sudah sampai nggak ada. Bahkan yang ditagihnya itu sudah jengkel sebenarnya, ngapain ya kok ditagih-tagih terus. Seperti itu. Itu bonus ya dari Tuhan. Tuhan itu kan yang maha tahu apa yang anak-anaknya itu rasakan, itu kan ya ya sudah, kasih aja kota ini banjir bandang atau longsor atau tsunami, biar itu yang punya banyak utang ya biar nggak stres, seperti itu ya. Itu gambaran saja ya, itu bonus dari Tuhan, kebebasan yang mungkin manusia itu belum sadari, belum ketahui ya, seperti itu ya. Tapi itu kenyataannya, banyak yang sudah terbebas dari belenggu-belenggu seperti itu, ikatan jeratan-jeratan seperti itu. Kedepannya akan lebih banyak lagi seperti itu. Itu ya tambahan dariku ya. Terima kasih. Dan seperti sedang berbicara. Dan itu ya gambaran dari ya kita secara jasmani setiap hari kita temu lewat Zoom, dan kita bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan diajar untuk selalu belajar menjadi pelaku firman. Nah, artinya secara jasmani kita ketemu lewat udara, dan secara rohani kita juga bisa ketemu. Jadi namun banyak yang ketemu secara Zoom lewat secara manusia jasmani, namun secara roh kita tidak semua ketemu. Artinya hanya mungkin satu dua orang. Jadi kurang lebih seperti itu. Artinya diberitahukan bahwa kita ini sekalipun banyak kita ketemuan lewat udara dalam Zoom, jadi belum tentu kita semua seperti itu juga ketemu lewat alam roh. Dan itu termasuk kita semua dari ketiga pasukan ini punya, bukan hanya tertunjuk kepada seseorang. Jadi kita diingatkan supaya kita semua bisa seperti kesemangatan kita setiap saat bertemu lewat Zoom, begitu pula kita secara roh kita selalu bersemangat dan bersatu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi gelas punya bucan, jatuh dan pecah, terus kembali lagi terbentuk kembali ya, tapi lebih banyak dari yang sebelumnya dan terlihat bagus. Nah, itu gambaran dari sebuah perlengkapan, bagian dari perlengkapan rohani. Jadi ketika perlengkapan rohani itu kita mau mendapatkan perlengkapan rohani itu harus ibarat seperti yang aku katakan tadi ya, gambaran dari SD ke SMP, artinya naik frekuensi. Artinya naik frekuensi itu secara jasmani ada istilahnya yang dikatakan gelas itu pecah.
ada ujian atau proses ya, ada proses yang harus kita hadapi. Sehingga begitu kita bisa melewati proses itu, artinya bisa tergantikan dengan yang baru. Kita naik kelas, bukan secara jasmani dan bukan gelas yang dibeli di toko, jadi secara rohani.